Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Yang BUMK ini kan buat di kampung itu pertama harusnya itu melalui aspirasi dari masyarakat. Jadi ini semua dari masyarakat. Ketika masyarakat di kampung melihat potensi sumber daya alam di kampung, lalu itu menjadi tumpuan ekonomi di masyarakat di kampung, masyarakat bisa mengusulkan ini kepada pemerintah kampung melalui Badan Permusyawaratan Masyarakat Kampung (Bamuskam). Jadi diusulkan dalam musyawarah kampung. Ketika tahapan musyawarah kampung dibicarakan bersama-sama tentang potensi dan juga peluang. Jadi kalau ketika membentuk BUMK itu pertama harus lihat potensi sumber daya alam, kemudian peluang ini peluang bisnis usaha apa yang bisa mendatangkan tambahan income untuk masyarakat. Karena BUMK ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Merauke, sebenarnya BUMK ini adalah jadi kalau disebut dalam yang sederhana itu perusahaannya kampung. Jadi ketika ada UMKM atau kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang punya usaha-usaha kecil, itu akan dibawa naungan dari BUMK. Jadi yang seperti disampaikan oleh Kepala Dinas PMK tadi oleh Pak Daud, bahwa penyertaan modal di BUMK itu dari dana desa sumbernya. Nah, ketika ada penyertaan modal dari dana desa, itu berarti pemerintah desa itu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. Jadi apabila ada Bapak Ibu masyarakat di seluruh kampung-kampung di 179 kampung di Kabupaten Merauke yang punya kelompok usaha-usaha kecil seperti tadi sampaikan, itu keripik, itu seperti kalau di Yang Gandur itu ada madu pokos dan lain-lain seperti itu dikelola langsung oleh badan usaha milik kampung. Jadi penyertaan modal itu dari badan usaha milik kampung bisa diberikan kepada usaha mikro tadi. Jadi kelompok-kelompok usaha itu. Jadi BUMK itu punya tugas membeli semua hasil usaha dan masyarakat kemudian memasarkan. Jadi semua pengurus BUMK itu adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kampung setempat ya. Okay. Yang dipilih melalui musyawarah kampung, ditetapkan dengan surat keputusan kepala kampung tentang kepengurusannya. Apabila penyertaan modal badan usaha milik kampung itu semua tahapan pembangunan, perencanaan pembangunan di kampung itu harus melalui musyawarah kampung. Jadi Bapak Ibu pendengar masyarakat, semua perencanaan pembangunan di kampung itu harus melalui musyawarah kampung. Termasuk ketika pembentukan badan usaha milik kampung, kepengurusannya bahkan penyertaan modalnya. Disepakati melalui musyawarah kampung dan dilegalisasikan dalam berita acara hasil muskam seperti itu. Jadi berapapun besarannya penyertaan modal yang bersumber dari dana desa itu harus melalui musyawarah kampung. Memang kami Dinas PMK untuk mengatur agar mekanisme penyertaan modal itu sesuai dengan perencanaannya, karena penyertaan modal ketika dibicarakan, disepakati dalam musyawarah kampung harus ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah kampung untuk 1 tahun dan di dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung. Jadi besaran penyertaan modal untuk BUMK itu harus ada dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung, seperti itu. Kerjasama di kampung itu ada dua model. Itu yang pertama kerjasama antar kampung. Jadi ketika pemerintah kampung ingin melakukan kerjasama dengan kampung yang lain, yang sama satu distrik boleh, yang berbeda distrik pun boleh, kampung dengan perbedaan kabupaten ataupun provinsi juga boleh, tetapi tetap harus dengan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
Kemudian kerjasama kampung dengan pihak ketiga. Nah ini yang di tahun ini kita lagi membuat pedoman pola kerjasama kemitraan. Ini salah satu inovasi pada Dinas PMK bahwa kita mendudukkan bahwa perhatian kepada pembangunan di kampung, dalam hal ini pemberdayaan usaha ekonomi di kampung, bukan menjadi kewajiban pemerintah saja, tetapi menjadi kewajiban kita bersama, baik pihak swasta, pihak akademisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun media massa. Jadi dalam pola kemitraan ini, kampung bekerja sama dengan mitra-mitra. Jadi kalau dari pihak swasta itu dalam bentuk CSR, dengan akademisi itu dalam bentuk penelitian para dosen, ataupun kuliah kerja nyatanya para mahasiswa dan dosen, kemudian pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen. Kemudian oleh misalnya mitra dengan mitra media massa, ini kan kampung-kampung punya produk-produk hasil usaha itu untuk publikasi itu sangat sulit. Promosikan ya. Ya Promosi, ya betul Bapak. Jadi itulah dalam pola kemitraan ini bagaimana kita menggunakan media massa untuk promosi, publikasi hasil usaha. Kemudian dengan lembaga swadaya masyarakat, saat ini banyak sekali LSM di Merauke yang bergerak pada lokusnya untuk pembangunan masyarakat di kampung. Salah satunya untuk pengembangan usaha ekonomi di kampung. Jadi pihak ketiga atau mitra ini kita gandeng. Jadi dari pemerintah daerah harus menggandeng untuk sama-sama membantu kampung meningkatkan ekonomi. Ini regulasinya kita lagi godok ya. Rancangan peraturan bupatinya. Jadi memang di tahapan pembuatan pedoman pola kerjasama kemitraan ini kita sudah melalui tahapan bersama. Untuk pembuatan pedoman ini saja Bapak Ibu pendengar setia RRI ketahui, dan semua sobat desa dimanapun berada, FGD kita lakukan. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, kita melibatkan tadi mitra-mitra tadi. Jadi ketika penyertaan modal ini bukan hanya yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, bukan hanya dari dana desa, tapi mitra boleh memberikan penyertaan modal. Penyertaan modal itu bukan hanya tunai, tapi non tunai dalam bentuk hibah. Semua menyangkut dari mulai perencanaan, tadi yang saya sampaikan, perencanaan pembangunan di kampung itu melalui tahapan musyawarah kampung. Jadi keterlibatan mitra ini mulai dalam perencanaan sampai pelaksanaan, bagaimana pengelolaan BUMK-nya sampai kepada pemasaran, seperti itu. Ini kan contoh yang dilakukan oleh pihak swasta, misalnya oleh PT BIA. Mereka punya pendampingan juga di kampung, ada 4 lokus kampung di daerah Ulilin dan Muting, itu mereka fokus kepada kampung-kampung lokal. Jadi mereka membantu bagaimana peningkatan ekonomi di masyarakat di kampung Selil, Kindiki, Muting. Jadi PT BIA ini bukan hanya bentuk CSR yang seperti kita tahu saat ini hanya sekedarnya, tetapi mereka betul-betul fokus sampai mereka menempatkan pendamping yang mendampingi pengembangan usaha ekonomi di masyarakat, khususnya di kampung lokal. Ada 4 kampung lokal yang mereka sudah fokus. Nah ini bentuk kemitraan yang memang kita lagi dukung dalam pedoman pola kerjasama kemitraan ini. Kita dalam pola kemitraan ini kita membentuk sebuah kelembagaan. Jadi untuk pemerintah Kabupaten Merauke bukan hanya kita membuat pedoman pola kerjasama kemitraan, tapi ada kelembagaan kemitraan yang kita koordinir, pemerintah daerah itu mengkoordinir bersama. Nah untuk walaupun Dinas PMK ini adalah OPD yang mengusulkan, tetapi kita dalam tim kelembagaan ini yang menjadi ketua kelembagaan kemitraan ini adalah Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Kemudian kita melibatkan OPD teknis dalam rumpun ekonomi kerakyatan. Lalu tadi yang saya sampaikan pihak ketiga yaitu pihak swasta, akademisi, LSM maupun media massa. Jadi ini kita sekarang surat keputusan Bupati untuk tim kelembagaan kemitraan ini sudah ada. Lalu rancangan peraturan Bupati bagaimana pola kemitraan ini melibatkan semua stakeholder. Ini kita sudah ajukan juga untuk pemerintah daerah menetapkan. Jadi kita punya regulasi untuk menaungi, mewadahi kita semua. Jadi kedepannya
ada sebuah impian atau rencana kami bersama dalam lembaga kerjasama kemitraan ini bahwa ada marketplace. Jadi marketplace di mana yang sistemnya terintegrasi, terpadu seperti itu. Jadi selama ini UMKM maupun badan usaha milik kampung itu untuk mendapatkan produk itu punya nilai jual yang punya daya saing secara regional maupun nasional itu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya produk itu harus punya izin haki, Badan POM, halal. Nah ini kalau dari pengalaman evaluasi kami terhadap semua pelaku usaha ekonomi di kampung termasuk BUMK, UMKM, itu mereka masyarakat tuh repot kalau mengurus dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dari teman-teman dari Dinas Perindakop, lalu nanti ke Badan POM, lagi nanti ke izin halal dan lain-lain. Itu kedepannya dengan pemerintah daerah berharap ada satu tempat di mana pelayannya di satu tempat itu. Jadi ketika masyarakat dari UMKM maupun dari BUMK datang untuk menguruskan izin legalisasi dari produk usahanya itu bisa diwadahi di satu tempat. Memang kami kemarin sudah bicarakan bersama lintas SKPD, lintas stakeholder bahwa kita akan menggunakan kemitraan ini ke depan untuk supaya produk kampung itu, produk unggulan kampung sampai produk unggulan distrik sampai kepada produk unggulan kabupaten. Jadi produk unggulan daerah itu seperti apa selain beras. Kalau beras kan sudah punya pasar sendiri, tetapi ada komoditi-komoditi pendukung lainnya yang berbasis kearifan lokal. Nah itu yang kita mau dorong bahwa pengembangan ini, ekonomi ini bukan hanya kita melihat pada komoditi beras saja, tetapi kita punya kearifan lokal yang banyak sekali potensi sumber daya alam yang bisa dikelola untuk meningkatkan hasil ekonomi di masyarakat. Kalau selain beras, kita ada punya potensi. Misalnya kalau kita punya tempat wisata, kita hari Sabtu, Minggu itu kita ke daerah Semangga. Di situ ada jagung. Nah, komoditi unggulan lainnya yang sifatnya mendukung itu jagung. Kita punya lautan yang luas, rawa-rawa yang banyak ikan. Jadi kita punya potensi ikan. Kita punya potensi kelapa. Kita punya potensi umbi-umbian. Kita punya banyak potensi. Nah, kedepannya dari pola kemitraan ini kita melihat bahwa potensi sumber daya alam itu yang unggulan di kampung itu. Mengapa unggulan di kampung itu? Dengan prinsip bahwa potensi yang dikelola masyarakat itu masyarakat bisa kelola dengan mudah. Masyarakat punya kemampuan untuk mengelolanya. Masyarakat punya kemampuan untuk memasarkannya. Jadi pola kemitraan ini kita mendudukan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD, dari masing-masing mitra. Jadi untuk pelatihan usaha ekonomi itu teman-teman dari Dinas Perindakop, dari Dinas Transmigrasi seperti itu. Jadi kita mendudukan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga sama-sama orang bilang apa, kita kerja keroyokan ini sama-sama. Kita kolaborasi sama-sama punya kemampuan-kemampuan. Saat ini, tahun ini kita ada menggagas program pendampingan bagi BUMK kampung lokal. Ini kita dari sumber dana Otsus. Tahun ini kita bekerja sama dengan akademisi yaitu dari Universitas Musamus Merauke. Kita program pendampingan ini mendampingi, kita pakai pilot project dulu supaya kalau 10 BUMK ini berhasil, dia akan menjadi contoh bagi BUMK dari kampung lokal lainnya. Nah, rencananya kemarin kita sudah tahapan untuk mempersiapkan. Kita sudah punya perjanjian kerjasama dengan pihak Universitas Musamus. Jadi para dosen dan mahasiswa ini akan di kampung kurang lebih 2-3 bulan mendampingi pengurus BUMK dan masyarakat bagaimana mulai dari manajerial pengolahan BUMK-nya sampai kepada produknya, seperti itu. Memang kalau kami dinas punya kompetensi, punya kemampuan kan tidak sama dengan Bapak Ibu dosen, seperti itu. Jadi kita menggait ini ya, ini namanya tadi saya sampaikan bahwa ini pola kemitraan. Jadi kita dalam penyediaan dana,
pemerintah punya dana, menggait ke mitra, yaitu dalam hal ini akademisi, para dosen dan mahasiswa dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Seperti itu. Tahun ini kita akan melaksanakannya pada bulan Oktober November. Dan ada satu juga yaitu Expo. Nah, kegiatan Expo BUMK ini adalah bagian dari kita mendukung, memfasilitasi produk-produk hasil BUMK maupun usaha kecil, mikro yang ada di kampung di dalam pemasarannya. Expo ini kita rencanakan di tahun ini juga akan dilaksanakan. Untuk melihat bahwa pengelolaan dana-dana di kampung itu sebenarnya tanggung jawab bersama. Jadi kita semua masyarakat di kampung itu bagian dari untuk mengawasi. Jadi masyarakat bisa melakukan pengawasan. Nah, keterwakilan masyarakat itu ada dalam Bamuskam, Badan Permusyawaratan Kampung. Jadi masyarakat ketika melihat ada penyalahgunaan atau ada indikasi yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan kampung, masyarakat bisa melaporkan. Nah, menyampaikannya kepada Bamuskam, Bamuskam menyampaikannya dengan surat tertulis kepada pemerintah daerah melalui pemerintah distrik, melalui dinas PMK. Pemerintah daerah juga punya pengawas internal, yaitu inspektorat, ya. Jadi inspektorat ini adalah pengawas internal untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan di kampung. Mitra dari pengawasan ini untuk pengelolaan keuangan di kampung adalah BPKP. Nah, BPKP kan saat ini kita masih dengan BPKP Perwakilan Provinsi Papua. Kita belum punya BPKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan. Kita masih dengan Provinsi Induk, dengan Provinsi Papua. Kemudian BPK sendiri, KPK, dan juga kejaksaan, termasuk juga di dalamnya adalah polisi. Jadi sebenarnya di kampung itu ada Babinsa, ada Bambim Kantipmas, ya. Ini adalah bagian dari semua tim yang ada di kampung dalam pengelolaan keuangan di kampung. Jadi bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, tetapi ada banyak sekali pelaku-pelaku yang bisa mengawasi. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Merauke dan sobat kampung di 179 kampung, 22 distrik Kabupaten Merauke, mari kita sama-sama membangun kampung. Mari kita sama-sama fokus untuk mengawal pengelolaan keuangan di kampung. Melalui pengembangan usaha ekonomi, badan usaha milik kampung, kita meninggalkan pola kerjasama yang lama, sendiri memikul beban, tetapi mari kita bersama-sama dalam pola kemitraan. Kita mengusahakan semua potensi yang ada di kampung, semua mitra pelaku usaha yang ada di kampung, kita bermitra, karena dengan bermitra kita akan mendapatkan peluang baru untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli di kampung. Akhir kata, ada satu kata kalimat yang sebenarnya kita sama-sama di Dinas PMK menggaungkan itu di kampung-kampung, bahwa tinggal di kampung itu adalah suatu kebanggaan. Tetapi membangun kampung adalah kewajiban. Jadi kita punya kewajiban untuk membangun kampung, untuk membawa kampung supaya kampung itu mandiri. Kampung bisa, sobat. Kampung dimanapun berada, kita maju sama-sama, kita bermitra untuk pengembangan usaha ekonomi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.